Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ibadah Soge. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada Tuhan buat setiap kami. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El
Hosana, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Hosana, berkatnya melimpah, Hosana, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah puji sembah Engkau, kami telah muliakan nama-Mu Yesus. Kini saatnya kami belajar Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Yesus. Kau pimpin lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan, sekiranya kami terus menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Jika kami belajar, kami serahkan hati kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom anak-anak muda yang luar biasa. Terkhusus untuk Son of God GBI Rahmani. Puji Tuhan, malam ini kita bisa bertemu, bisa bersapa ya, walaupun melalui media, melalui online, tapi kita percaya kasih-Nya Tuhan tak terbatas buat kita. Puji Tuhan, buat malam hari ini saya ingin mengajar atau kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Saya tertarik dengan satu hal ya, selain kasih, Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini kepada kita, bahwa ini juga bukti kasih itu ada di dalam diri kita, yaitu adalah pengampunan. Ya, pengampunan. Baik, namanya manusia, kalau kita masih hidup, pasti kita pernah berbuat salah. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Kalau nggak pernah salah itu hebat, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Pasti semua pernah berbuat salah. Mau anak kecil, mau orang tua, atau bahkan yang kalian ini, pasti kalian pernah berbuat salah. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya, itu sudah pasti pernah berbuat salah. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita ini mengajarkan sebuah kasih, kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus yang terus mengajarkan bahwa seperti di doanya ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan karena Tuhan tahu bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan. Bahwa manusia boleh dikatakan seringlah berbuat salah. Ibaratnya baik apa benarnya, kemungkinan besar banyak salahnya ya. Tapi di sini kita belajar salah nggak masalah ya. Tapi jangan sampai salah terus-terusan ya. Ya, setiap orang pernah berbuat salah dan tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Juga tidak ada orang yang ingin melakukan kesalahan atau tidak ada orang yang ingin menjadi salah. Ya, sekalipun itu nanti dia sengaja berbuat salah, tapi itu benar karena dia sengaja tadi berbuat salah ya. Jadi itu benar itu. Jadi tidak ada orang yang pengennya salah terus. Pasti orang pengen berubah, pengen menjadi lebih baik. Nah itu pasti. Itu pasti. Nah di sini di kehidupan kita sehari-hari pasti kita pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Bahkan kita pernah merasakan disalahi orang lain. Itu pasti ada. Itu pasti ada. Itu tidak mungkin dihindari lagi. Itu pasti ada. Tapi di situ Tuhan ajarkan ya di doa Bapa kami, Tuhan Yesus katakan di dalam doa bahwa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal itu yang Tuhan tekankan kepada kita. Jadi sangat penting bahwa pengampunan itu harus ada. Bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik siapapun yang saat ini mendengar, kita harus memiliki pengampunan. Kenapa harus memiliki pengampunan? Oke, kita buka dulu di Matius 6 ayat 14-15. Saya bacakan buat anak-anak muda yang luar biasa nih ya, di Son of God. Matius 6, 14-15, begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di awal tadi sudah kita bisa pahami bahwa kita pasti melakukan kesalahan. Dan kita butuh pengampunan. Begitupun juga orang lain pasti pernah melakukan kesalahan kepada kita. Dan mereka juga butuh pengampunan. Ketika kita tidak sanggup mengampuni, Tuhan pun juga tidak akan mengampuni. Tadi sudah dijelaskan ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kenapa kita harus menerapkan pengampunan di dalam hidup kita? Karena ini sudah perintahnya Tuhan. Karena ini sudah janjinya Tuhan. Nah, kalau namanya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, bukan ya main-main gitu enggak, tapi ya dan amin. Itu janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan ketika kita mengampuni, Tuhan akan ampuni kita. Karena saya di sini punya prinsip juga bahwa ketika kesalahan terjadi, seberapapun kita berbuat benar itu nggak akan menutupi kesalahan, kecuali pengampunan. Kalau mau dihitung-hitung, semisal kita dosa dengan berbuat baik atau pahala gitu, mungkin tidak akan pernah imbang. Hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu pengampunan. Bagaimana kita bisa memperoleh pengampunan? Ya kita mengampuni dulu. Itu syarat utamanya. Ya. Syarat utamanya supaya kita boleh memperoleh pengampunan, bahwa kita adalah melepaskan pengampunan. Pasti pernah ya merasa disalahkan, disalah-salahin sama siapapun gitu. Entah sama teman, sama yang spesial luan lah gitu. Atau sama keluarga, pasti juga pernah. Bahkan sama anak kecil pun pernah ya kita disalah-salahkan juga. Tapi di situ kita jangan sampai dendam, jangan sampai membalas. Justru Tuhan katakan ampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita lepaskan pengampunan pada mereka, Tuhan pun juga mengampuni. Itu sudah pasti. Tuhan juga katakan seperti itu. Memang berat, memang sulit. Apalagi mungkin contoh di satu hari yang sama, bahwa kita pernah disalahi sama seseorang, kita kecewa, kita sedih, ya gitu kan. Kita sulit melepaskan pengampunan. Tapi syarat utama supaya kita boleh memperoleh pengampunan, kita harus mengampuni. Karena kita harus sadar diri, kita pun pernah berbuat salah. Siapapun pernah berbuat salah. Ya. Masih ingat cerita Tuhan bahwa yang mau melempari perempuan yang bersalah, silahkan lempar kalau kalian nggak punya salah. Di situ orang-orang yang mengaku benar pun juga mereka sadar diri bahwa mereka salah. Jadi memang tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Oleh sebab itu, syarat utama supaya kita juga memperoleh pengampunan, kita harus mampu mengampuni. Ketika kita memperoleh pengampunan, kita diselamatkan. Itu janji Tuhan buat kita. Terus kenapa nih? Kita harus memiliki rasa atau memiliki hidup yang penuh dengan pengampunan juga. Kalau saya lihat dari kehidupan duniawi atau sisi duniawi dengan pengalaman pribadi juga gitu. Kenapa kita harus memiliki pengampunan? Karena satu, hidup kita pasti akan bahagia. Kalau orang yang pernah salah-salahin orang nih, dia pasti, kalau orang Jawa bilang ada dengki, ada serai, jengkel gitu di hati. Itu dari wajah itu kelihatan, itu bukan orang yang smile face gitu, bukan orang yang bahagia, bukan orang yang bisa dilihat orang itu nyaman gitu. Contohlah, ketika kalian merasa disalahkan, terus kalian pendam itu, rasa salah itu, kalian nggak mau lepaskan itu, pengampunan, nggak mau buang itu, pasti hidup kalian ketika ketemu orang cemberut. Ketemu orang ini, pengen seolah-olah melihatkan bahwa ini saya kecewa nih, saya sedih nih, saya jengkel nih, saya marah nih sama orang itu. Mesti ada rasa seperti itu. Dan orang pasti akan lihat, wah ini orang hidup nggak bahagia, ini hidup penuh dengan beban ini. Itu yang tidak boleh, itu yang nggak baik. Makanya itu kita harus lepaskan pengampunan. Saya percaya kok ketika kita benar-benar lepaskan pengampunan. Contoh ini teman-teman yang sudah pernah mengikuti HMC ya. Di situ kita diajarkan untuk melepaskan pengampunan. Seberat apapun lepaskan. Saya sering menyaksikan ya, udah beberapa kali lihat. Ketika mereka lepaskan pengampunan, satu hal yang terjadi adalah wajah mereka lebih ceria. Kalau lebih ceria itu awet muda jadinya. Jadi bahagia itu udah muncul lagi. Mereka nggak mau tuh nanggung beban rasa jengkel, rasa marah
marahnya itu ke entah seseorang siapapun itu ya, sambuan atau siapa. Mereka mau lepaskan itu, mereka bahagia. Itu pun terlihat juga. Jadi orangnya hidupnya wah bahagia. Jadi ketika kita mampu mengampuni, mampu menerapkan pengampunan itu dalam hidup kita pasti bahagia. Dan satu hal lagi nih, ini juga sudah pasti. Ketika kita bahagia, kita pasti sehat. Ya, setuju pasti kalian, kalau kita bahagia itu kita juga pasti bisa hidup dengan sehat, hidup dengan nyaman, senang gitu kan, enak. Tubuh kita itu juga bisa teratur bagus gitu. Beda dengan orang yang memendam rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah. Pikiran itu akan mempengaruhi pola hidup. Dari pola hidup itu kita juga akan terpengaruh dengan kesehatan kita. Contoh pasti makan nggak teratur atau berlebihan ya. Ada juga ya orang yang kecewa atau marah itu malah makannya lebih banyak juga ada. Jadi itu nanti sudah di luar normalnya. Jadi bisa jadi ketika sudah kacau seperti itu, stres dan sebagainya, karena emosi yang nggak bisa dilepaskan, gaya hidupnya atau pola hidupnya nanti bisa jadi kurang baik. Dia tidak sehat lagi. Seperti itu yang kita pasti tidak mau ya. Kita tidak mau terus jadi orang sakit gitu. Padahal kita pengen terus sehat gitu kan ya. Makanya jangan sampai jangan sampai dipendam gitu. Rasa marah, rasa kecewa itu. Lepaskan aja pengampunnya. Saya percaya ketika kita mampu melepaskan, nanti kita bahagia, hidup kita juga sehat. Karena ketika orang stres, pengaruh pikiran terhadap tubuh ini besar. Pengaruh pikiran terhadap tubuh ini luar biasa. Itu sangat-sangat besar dampaknya ya. Ketika orang stres itu lebih rentan untuk sakit. Jadi kalau kita pasti mau jadi orang-orang bahagia, bener nggak? Bener kan ya? Ya bener. Saya juga pengen jadi orang-orang bahagia. Nah, oleh sebab itu, ini sebelum saya tutup dengan ayat terakhir, kita harus mampu memiliki hidup yang mengampuni. Kalau salah, minta ampun. Kalau disalahi, kita mampu mengampuni. Kita harus seperti itu. Baik, satu ayat sebelum kita tutup untuk renungan singkat ini di Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, tadi udah jelaskan di atas bahwa jagalah dirimu. Ini Tuhan udah mau wanti-wanti. Jangan sampai nanti kita jatuh ke dalam amarah, emosi. Jadi kita harus mampu menjaga diri, harus mampu membentengi diri. Karena ketika orang emosi marah itu bukan suara Tuhan, ya, suara setan nanti yang masuk. Dan itu ketika kita sudah nggak mendengar suara Tuhan, perbuatan apapun bisa terjadi gitu ya. Perbuatan apapun bisa terjadi dan pasti dampaknya itu lebih ke arah negatifnya bukan ke arah positifnya. Makanya Tuhan katakan jagalah dirimu. Ya. Jagalah dirimu. Kalau kita lihat saudara kita berbuat dosa, kita tegur, kita ingatkan. Itu nggak salah. Kita mengingatkan itu nggak salah. Kita tegur itu nggak salah. Dan kalau ia menyesal, dia mengetahui bahwa dia salah nih. Oh saya salah nih. Terus dia minta ampun. Kewajiban kita adalah ampunilah dia. Tuhan katakan seperti itu. Ya, ampunilah dia. Terus tegaskan lagi di ayatnya yang keempat bahwa jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari. Ya. Itu hebat juga ya, yang hitung juga ya sampai 7 kali. 7 kali sehari. Ketika ia minta ampun, dia menyesal dulu ya. Dia menyesal bahwa dia tahu bahwa dia berbuat salah, terus dia minta ampun. Kewajiban kita adalah mengampuni. Ya. Jadi kewajiban kita mengampuni. Ketika ia menyesal bahwa dia melakukan kesalahan, kewajiban kita adalah mengampuni. Ya. 7 kali. Sebenarnya ini perumpamaan 7 kali sih kalau saya lihat. Jadi mau seberapapun, kalau ketika saudara kita sudah menyadari kesalahan, dia menyesal nih saya telah berbuat salah. Berarti itu harus wajib diampuni. Kalau mau
Coba dipikirkan seperti ini. Seandainya kita berada di posisi dia, bahwa kita melakukan kesalahan, kita menyesal, terus kita minta ampun, dan kita diampunin, apa yang dirasakan? Plong kan? Senang ya? Bahagia. Nah itu yang pengen terjadi dalam kehidupan kita, harus seperti itu. Jadi kita harus mampu berpikir dua arah, jangan cuma di sisi kita, coba ke sisi yang sedang berbuat salah. Jadi ketika mereka merasakan pengampunan, mereka bahagia. Begitu juga kita. Di ayat yang awal tadi sudah ditegaskan bahwa ketika kita mengampuni, kita diampuni. Bahkan Tuhan Yesus juga menegaskan di doanya, Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang terhadap kami. Ketika kita dilepaskan pengampunan kepada kita, kita akan lebih baik lagi. Oke, setuju ya? Hidup penuh dengan kasih. Buktikan kasih itu ada dengan pengampunan. Jangan jadi orang-orang pendendam, karena masa depan itu gak akan pernah cerah. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah malu ketika kita berbuat salah. Cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ampun. Dan kalau ada orang yang minta maaf, mumpung masih hidup, ampunilah dia. Mumpung masih hidup, ampunilah dia. Karena kalau dia nggak diampunin, kita udah lewat, nah bahaya. Nanti Tuhan nggak bisa mengampuni kita ya. Ampunilah dia. Oke, anak-anak muda, semoga firman ini memberkati kita semua. Saya percaya ketika kita mau mendengar, terus kita mau belajar, mempraktekkan dalam hidup kita firman-firman Tuhan, Tuhan pasti lebihkan berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Kau sungguh baik, Kau sungguh sempurna Tuhan. Kau Allah kami yang terus kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini, malam ini Tuhan, kami belajar tentang pengajaran-Mu yang sungguh luar biasa Yesus, di mana kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami mampu mengampuni Tuhan. Kami mampu melepaskan beban pengampunan Tuhan. Kau ingatkan kami Yesus bahwa kami akan terus bahagia, kami akan menjadi sehat Tuhan. Kami beroleh pengampunan dari-Mu Tuhan ketika kami boleh mengampuni Yesus. Kami percaya Tuhan memang sulit Tuhan, tapi ketika kami hanya mengandalkan Engkau, Roh Kudus ada di dalam kami sanggup menjadi orang-orang yang melakukan hal itu Yesus. Melakukan firman kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami mampu membuktikan itu Yesus, banyak orang boleh terberkati dan mereka pun juga boleh melakukan hal yang sama Yesus. Sehingga tidak ada dendam di antara kita Yesus, di antara manusia. Sehingga boleh damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak muda-Mu Yesus, khususnya untuk Son of God Rahmani, maupun siapapun kami yang saat ini mendengar Tuhan, kami boleh menerima berkat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.